Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan melanjutkan mengenal Allah lewat nama-nama indahnya yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Dan hari ini sampai pada asma Allah yang ke-37, Al-Aliyyu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Aliyun itu ketinggian, maka makna ketinggian itu antonim dengan kerendahan, baik material maupun imaterial. Dan karena itu dengan makna ketinggian itu akan muncul makna sombong dalam tanda petik, atau menaklukkan, atau mengalahkan karena yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aliyyu, maha tinggi, menaklukkan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, tidak ada ketinggian kedudukan yang melebihi ketinggiannya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran 11 kali dengan 9 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam penjelasannya tentang asma Allah Al-Aliyyu, pada mulanya Imam Al-Ghazali itu memberikan gambaran tentang pada mulanya manusia itu memahami tentang makna ketinggian dari segi tempatnya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Al-ayah dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan semua yang ada bagi makhluknya di langit maupun di bumi. Tapi setelah bertambahnya pengetahuan, maka menyadari ada basyirah, ada mata batin, mata hati yang ternyata akhirnya berbeda pandangan dengan indrawi. Itu disadari betul oleh Imam Al-Ghazali, sehingga makna ketinggian arsy itu adalah karena ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya, ketinggian pada kedudukannya, pada kesempurnaannya, sifat-sifat terbaiknya yang terkandung di dalam asma Allah itu sendiri. Jadi bukan menunjukkan satu tempat, karena Allah itu tidak bertempat. Sekalipun seringkali di tengah masyarakat itu mengatakan ya terserah yang di atas. Itu bukan, jangan dimaknai bahwa Allah itu bertempat. Tapi Allah itu Al-Aliyyu. Jadi ketinggian Allah itu pada zatnya yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Kedudukannya tidak bisa dilewati oleh siapapun. Dan kesempurnaannya juga tidak ada yang bisa menyamai oleh siapapun. Termasuk sifat-sifat baiknya
Tidak ada yang bisa melampauinya. Jadi ketinggian bukan pada tempat, tapi pada sifat-sifatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang Al-Aliyyu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dia tidak merasa berat, dia Allah maksudnya, hifdhuhuma, dalam memelihara bumi dan langit ini, wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dialah yang maha tinggi dan maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gambaran tentang arsistawa itu adalah sebagai gambaran untuk memudahkan pemahaman bagaimana ketinggian Allah dengan segala sifat-sifat dan af'alnya, sehingga untuk memudahkan dalam memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam jagat raya ini. Keagungan dan kebesarannya oleh Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala memandang, ya selain Allah itu kecil, selain Allah Subhanahu wa taala itu ya rendah. Nah, karena itu maka dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, di mana Allah Subhanahu wa taala, demikianlah karena Tuhanmu itu adalah yang hak, huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Siapa saja yang mereka seru selain Dia, Allah Subhanahu wa taala, maka itu batil, tidak berhak untuk diseru, tidak berhak, tidak pada tempatnya untuk diagungkan, tidak pada tempatnya untuk dibesarkan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, karena sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dengan segala keagungannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam jagat raya ini, mengatur seluruh makhluknya, yang besar, yang kecil, yang dimanapun tempatnya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesulitan. Bahkan Allah juga tidak merasa berat mengatur seluruh alam jagat raya ini. Maka Al-Aliyyunya Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255 itu menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur seluruh makhluknya yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini tidak merasa berat, karena semuanya berada di bawah wilayah keagungan dan kekuasaannya. Maka dengan memahami Al-Aliyyu, di mana Allah Subhanahu wa taala, pokoknya ketika kita berpikir tentang kalau gitu Tuhan itu maha besar, besarnya seperti apa? Kata Rasulullah, berhenti engkau bertanya tentang hal itu. Kalau Allah berada di atas tempatnya di mana, berhentilah untuk mempertanyakan hal itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digambarkan dengan jasadiyah. Maka pemahaman tentang jasadiyah itu harus dihentikan, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, maka ketika sudah muncul pertanyaan yang semacam itu, berhentilah,
Dan sehingga Rasulullah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu sekalian tentang apa yang diciptakan oleh Allah, dan jangan kau berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena tidak cukup akal dan pikiran bagi makhluk ini untuk menggambarkan, untuk menganalogikan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Sehingga apa saja yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa maka Al-Aliyyu itu terkandung dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya mengatur alam jagat raya ini. Al-Aliyyunya Allah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melampaui dari segala alam jagat raya ini. Oleh karena itu, maka itu yang hak, huwal hak, yang benar semacam itu, kata Allah. Maka jika engkau wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, jika sekiranya engkau menyeru atau berpikir tentang Tuhan selain Dia yang hak, maka huwal batil, itu adalah kebatilan, itu kesalahan yang fatal. Karena hanya Allah, wa anna Allah, sesungguhnya Dialah Allah, wal aliyyul kabir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala harus memberikan Al-Aliyyu. Kalau dalam Al-Baqarah tadi Allah menyebutkan Al-Aliyyul Azim, maka dalam surat Al-Hajj Al-Aliyyul Kabir. Kalau engkau masih sulit untuk membayangkan tentang keagungan Allah, maka engkau bisa bahwa setiap kali engkau mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maka Allah menegaskan huwal aliyyul kabir, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak tadi, bukan hanya maha agung tapi juga maha besar. Wilayah kekuasaan Allah tidak ada yang bisa melampauinya. Wa ta'ala man adinalah hatta idza fuzi'a an qulubihim qala rabbukum wal aliyyul kabir. Dan syafaat atau pertolongan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi orang-orang yang diizinkannya untuk mendapatkan pertolongan itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maka mereka berkata, apakah yang telah difirmankan Tuhan? Maka jawablah qaulul haq, bahwa apa saja yang dinyatakan Allah adalah al-haq, wa huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bahkan bagaimana tentang keadaan di alam jagat raya ini, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, tapi juga ada sisi, ada yang menolong. Maka orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa seseorang untuk memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, sehingga agar kami senantiasa bisa istiqomah, berada di jalan kebenaran. Maka kalau seseorang itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya manusia itu begitu sangat lemahnya, bahkan seringkali terkalahkan oleh dirinya sendiri, terkalahkan oleh nafsunya sendiri. Dia dikuasai oleh pikirannya, dikuasai oleh nafsunya. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia senantiasa berada di jalan yang benar. Maka orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa berada di jalan Allah atas pertolongan Allah, maka dia mendapatkan isti'anah. Dia akan senantiasa berada dalam wilayah pertolongan Allah. Maka istiqomah itu akan mendatangkan isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah itu juga atas pertolongan Allah. Istiqomah, sholat subuh senantiasa kita ke masjid, istiqomah terus bisa kita laksanakan. Itu betul-betul bukan karena diri kita, tapi betul-betul itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang untuk bisa menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, bisa beriman kepada Allah, itu juga karena pertolongan Allah. Karena ternyata dalam sensus di permukaan bumi ini, yang jumlah manusia tidak kurang dari 7,5 miliar, ini yang beriman kepada Allah itu hanya 1,5 miliar. Berarti kita ini termasuk orang yang betul-betul mendapatkan pertolongan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 1,5 miliar itu yang ditolong kembali oleh Allah untuk bisa senantiasa beribadah dengan terus menerus, itu juga akhirnya akan menurun lagi. Jumlahnya seberapa? Nggak usah kita sensus dunia, sensus kompleks ini. Penduduk di kompleks ini ada berapa, Pak? 90. Ada 90. Yang sholat subuh berapa? Yang senantiasa sholat subuh di masjid. Ya kalau sholat subuh insya Allah yang 90 itu semuanya sholat subuh ya. Mungkin ada yang sholat subuh pas waktunya, ada juga yang sholat subuh jam 6:30. Ini betul-betul, jadi kita ini betul-betul anugerah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas izin Allah, kita ini diizinkan oleh Allah untuk menjadi bertambah baik dan bertambah baik. May yuridillahi khairan yufaqihu fid-din. Begitu Rasulullah SAW menyatakan, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk semakin baik, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama. Kalau hanya tahu saja, banyak yang tahu, tapi faham kan? Orang tahu belum tentu melaksanakan, tapi kalau sudah faham, melaksanakan. Orang-orang yang sudah faham betapa besar manfaatnya untuk bangun menjelang subuh, kemudian segera untuk sholat subuh berjamaah, apalagi di masjid, itu yang faham betul, maka dia akan bergegas menuju masjid. Maka begitu Rasulullah mengajarkan, kalau sekiranya engkau mengetahui betapa besar manfaat dan maslahat yang Allah berikan kepadamu untuk engkau sholat subuh di masjid, maka sekalipun engkau
merangkak, engkau akan merangkak menuju masjid itu. Jadi betul-betul ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menolong kecuali illa liman adzinalah, kecuali orang-orang yang memang diizinkan oleh Allah. Begitu Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan satu gambaran agar manusia itu terus menyadari, iya ya, betapa al-aliyyu al-kabir, bahwa Allah itu yang maha besar. Seringkali Allah itu al-aliyyu kabir, al-alil azim, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Jangan kemudian berpikir kalau gitu hanya yang besar-besar karya Allah. Allah itu tidak malu menunjukkan karya yang kecilnya untuk menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Dalam Al-Quran sampai Allah sebutkan, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah tidak malu. Innallaha la yastahyi. Allah tidak malu menunjukkan ciptaannya dengan keagungan dan kebesarannya. Allah menunjukkan ciptaannya yang kecil seperti nyamuk, atau bahkan ada yang lebih kecil dari nyamuk. Begitu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang jadi keagungan dan kebesaran Allah. Kan seringkali kalau manusia ini untuk menunjukkan bahwa dia orang besar, maka harus kelihatan mana karya besarnya mana. Tapi Allah justru, Allah gak malu menunjukkan hal yang kecil. Tapi kalau kita renungi apa yang diciptakan oleh Allah, sesuatu yang kecil itu, bagi kita ini juga betul-betul kalau kita renungi dan kita kaji menunjukkan betapa keagungan Allah. Kenapa? Betapa rumitnya makhluk namanya nyamuk itu. Karena terbayang oleh kita, nyamuk itu binatang yang kecil, dia hidup dan berkembang biak. Berarti berlaku hukum alam bahwa makhluk hidup itu kalau beranak pinak berarti dia mesti ada jantan dan ada betinanya. Kalau dia bertelur maka dia pasti punya perut. Dan di mana jalan keluarnya telur-telur yang berada dalam perut, proses untuk menjadi telur pasti juga ini ada perkawinan antara si jantan dan betina. Enggak kebayang kita bagaimana itu. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal karya yang kecil ini, maka bagi manusia akhirnya sudah ini luar biasa. Sekalipun demikian maka Allah nyatakan, wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annal haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman meyakini betul bahwa ini adalah kebenaran, hak, bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, menciptakan makhluk yang kecil yang manuvernya itu luar biasa. Kita tepuk kanan dia lari kiri, kita tepuk kiri lari kanan, kita tepuk dari atas dia bisa manuver. Wah, begitu dahsyatnya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka mengatakan, ini ngapain sih Tuhan bikin kayak gini? Emang gak bisa bikin yang lebih bagus, gak bisa bikin yang lebih besar? Maka yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran.
maka begitu banyak orang-orang yang tersesat dalam memahami keagungan dan kebesaran Allah. Dia pikir kalau hal yang kecil-kecil itu dianggap remeh. Maka yudillu bihi katsir, betapa banyak orang-orang yang tersesat dalam memahami keagungan Allah. Wa yahdi bihi katsir, tapi begitu banyak juga orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk tentang keagungan dan kebesaran Allah. Al-Aliyul Azimnya Allah dengan melihat ciptaan Allah yang kecil itu. Bagaimana tidak, Bapak Ibu sekalian? Satu sisi nyamuk itu merepotkan bagi kita, tapi di sisi yang lain itu mendatangkan keberuntungan bagi sebagian masyarakat kita. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba nyamuk habis semua, mati semua, nggak ada lagi nyamuk? Apa yang terjadi? Pabrik obat nyamuk tutup. Kira-kira berapa ribu? Jadi coba berapa puluh ribu, bisa ratusan ribu karyawan akan kehilangan pekerjaannya. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibalik sesuatu yang tidak engkau sukai, ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kamu. Maka ya, manusia daya nalar dan daya jangkauan berpikir itu sangat terbatas. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aliyul Azim. Ya, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa melampaui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Maka milik Allah lah semua, apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan dialah Allah Al-Ali, Dia yang maha tinggi, menguasai atas segala apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Azim, dan juga Dia yang maha agung. Wa innahu fi ummil kitab ladaina al-aliyyul hakim, dalam surat Az-Zukhruf ayat yang keempat. Karena itu sesungguhnya Al-Quran itu dirangkum oleh Allah di dalam ummil kitab, yang dimana ditempatkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ladainal aliyul hakim, maka di sisi kamilah semua petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu benar-benar la aliyul hakim. Dialah yang maha tinggi dan penuh dengan hikmah. Maka apa yang difirmankan oleh Allah, kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, gak ada yang bisa melampaui. Tidak satu pun tulisan-tulisan di alam jagat raya ini yang bisa melampaui tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang diciptakan oleh Allah Al-Quran itu tidak ada yang bisa melampauinya. Manusia bisa membuat buku, maka dia akan tertelan oleh waktu. Al-Quran itu tidak terikat ruang dan waktu. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan warattilil Qur'ana tartila. Maka engkau bisa meneliti, membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan engkau hitung setiap hurufnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, membuat Al-Quran, firman Allah itu dihitung hurufnya. Allah menulis Bismillah dengan hitungan
Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan 19 huruf, dan maka ini juga akan terkait dengan maka alaiha tis'un, bahwa di atas Al-Quran itu ada angka 19 dari 19 satuan yang dimaknai oleh sebagian mufassir. Maka berangkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua huruf yang ada di dalam Al-Quran jumlahnya kelipatan dari angka 19. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mungkin dalam kajian yang lain dulu pernah saya sampaikan, dan ada satu lembar tentang hitungan-hitungan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah surat di dalam Al-Quran adalah kelipatan dari angka 19. Jumlah huruf di dalam surat Alif Lam Mim, alifnya adalah kelipatan dari 19 dalam surat Al-Baqarah. Lamnya juga terhitung kelipatan dari 19. Huruf mimnya juga kelipatan dari 19. Nggak tahu selembar yang dulu pernah saya sampaikan masih tersimpan atau sudah hilang, Pak. Begitu Allah Subhanahu wa taala Aliyul Azim, maka Allah menunjukkan dalam surat Az-Zukhruf Al-Aliyul Hakim. Maka Al-Quran diciptakan oleh Allah dengan segala ketinggian dan penuh dengan hikmah. Karena yang menciptakan adalah Zat yang maha tinggi, dan yang menciptakan adalah Zat yang hakim, yang maha bijaksana. Sehingga isi kandungan di dalam Al-Quran itu adalah penuh dengan hikmah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka Allah yang maha tinggi sedemikian tingginya sehingga tidak dapat dijangkau, tidak ada yang serupa, tidak ada yang dapat mengalahkannya, bahkan tidak ada yang sekutu baginya, yang sepadan dengan yang ada. Tidak ada kedudukan yang serupa dengannya. Mattakhadallahu min waladin wa makana ma'hu min ilahin idza ladahaba kullu ilahin bima khalaqa wal 'ala ba'duhum 'ala ba'din subhanahu amma yasifun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 91. Allah tidak punya anak karena bagi Allah tidak perlu. Yang perlu anak adalah manusia untuk bisa melanjutkan cita-citanya. Tidak ada Tuhan yang besertanya. Karena jika wa maka nama min ilahin, jika sekiranya ada Tuhan yang menyertainya, maka setiap Tuhan akan menciptakan makhluknya. Dia akan membawa makhluknya. Wala'ala ba'dum ala ba'din, maka sebagian yang satu akan mengalahkan. Jadi Tuhan satu akan mengalahkan Tuhan yang lain. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sesuatu. Amma yasifun, dari segala sifat-sifat yang kurang, maka tidak ada yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, dengan kita memahami Al-Aliyyu, di mana Allah Subhanahu wa taala ini memang begitu keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan jangan pernah kita begitu kita mengatakan ya tergantung yang di atas, itu adalah menunjukkan Al-Aliyyunya Allah, tapi bukan menunjuk pada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.